Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan tape singkong dan juga bubuk agar-agar menjadi makanan atau snack yang unik, bisa untuk ide jualan. Nah, ini namanya puding tape singkong. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Kita buat untuk bolunya terlebih dahulu. Jadi siapkan 2 butir telur. Ini gunakan yang suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Nah, kalau sudah, tambahkan dengan 1/4 sendok teh SP, lalu 80 gram gula pasir, kemudian mixer sampai putih berjejak ya. Untuk gula pasirnya ini memasukkannya sedikit demi sedikit aja. Jika sudah seperti ini adonannya, kemudian akan aku masukkan untuk sejumput vanili. Aku menggunakan vanili bubuk. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Masukkannya sedikit demi sedikit aja ya. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Tambahkan juga di sini dengan 2 sendok makan susu kental manis atau biasa disebut dengan SKM. Nah, kalau sudah tercampur rata semuanya, ini untuk mixernya akan aku matikan ya. Lalu aku akan masukkan untuk yang terakhir itu minyak sayur 50 ml aja, lalu kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula. Untuk mengaduknya pastikan sampai merata ya, supaya tidak ada minyak ini yang mengendap di dasar adonan, agar nanti hasil bolunya ini bisa matang sempurna. Lalu kalau sudah akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Nah, nanti untuk yang satu tetap berada di warna orinya ya, warna putih, dan yang satunya akan aku beri dengan tambahan perisa coklat. Untuk memberikan perisa coklatnya kurang lebih ya 3 tetes aja, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian panaskan dan apinya sudah harus mendidih ya. Oke, setelah itu siapkan loyang, ini berdiameter 20 cm yang sudah aku olesi dengan menggunakan minyak sayur. Kemudian ambil 1 sendok untuk adonan putih, kemudian juga 1 sendok untuk adonan coklat. Letakkannya pas di atasnya gitu ya, jadi kita menuangnya hanya dari satu sisi aja. Nah, terus secara selang-seling ya hingga adonannya ini habis. Lakukan terus sampai adonannya habis. Nah, kalau sudah, nanti adonannya ini dihentak-hentakkan terlebih dahulu supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Baru setelah itu akan kita kukus. Nah, untuk memeratakan adonannya supaya tidak banyak sebelah, maka nanti agak sedikit digoyang-goyang ya, supaya merata untuk permukaannya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku kukus. Dan untuk motifnya seperti ini hasilnya. Lalu akan aku kukus selama waktunya 30 menit dengan menggunakan api yang sedang. Jangan lupa tutup panci diberi alas serbet.
Setelah matang 30 menit, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, kemudian keluarkan dari cetakannya. Oke, lalu aku akan siapkan bahan pudingnya. Ada 800 ml santan, kemudian tambahkan dengan 250 gram tape singkong yang sudah dihaluskan ya. Lalu tambahkan juga dengan 120 gram gula pasir. Kemudian tambahkan di sini dengan 1 bungkus bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Lalu juga 1 sendok makan bubuk Nutrijel, pilih juga yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk tapenya itu buang ya bagian tengahnya, bagian sumbunya, baru setelah itu dihaluskan. Nah, kemudian akan aku masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak mengendap di bagian dasar panci. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin ya setelah hampir mendidih. Aduk terus hingga margarinnya larut dan tunggu hingga pudingnya ini mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak bergerak nanti di bagian dasar pancinya. Untuk penggunaan apinya sekali lagi gunakan api yang sedang, cenderung kecil aja supaya nanti kalau mendidih itu tidak meluber. Oke, ini udah mendidih, kemudian matikan api kompor. Ambil kurang lebih 2 sendok sayur, ini akan aku beri pewarna kuning. Lalu aduk hingga tercampur rata dan tuang di loyang yang tadi kita gunakan. Biarkan hingga setengah kaku. Lalu setelah itu masukkan untuk puding putih atau puding tape. Kurang lebih 5 sendok sayur ya, kemudian biarkan hingga setengah kaku lagi. Setelah itu masukkan untuk bolu yang kita kukus tadi. Ups, di sini agak patah ya untuk bolunya, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya langsung aja tuang untuk puding tapenya di atasnya. Kalau sekiranya puding tapenya ini sudah agak dingin, boleh dipanaskan lagi hingga mendidih ya. Lalu masukkan sedikit dulu untuk mengikat bolunya ini supaya tidak mengapung. Jangan langsung dimasukkan semuanya untuk puding tapenya, karena kalau langsung dimasukkan hingga penuh nanti bolunya ini akan mengapung ke atas. Jadi sedikit demi sedikit biarkan hingga setengah kaku, baru setelah itu dituang lagi di bagian atasnya, seterusnya seperti itu. Oke, setelah semuanya ini masuk untuk puding tapenya, kemudian akan aku biarkan hingga dingin. Bisa disimpan di kulkas ya selama 1-2 jam. Nah, kalau sudah dingin kemudian akan aku keluarkan dari cetakannya. Dan ini hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Kalau mau dijual utuh langsung aja dimasukkan ke dalam cup mika seperti ini. Nah, ini supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tampilan di dalamnya, karena puding ini cantik kalau dipotong. Maka di sini akan aku potong, akan aku tunjukkan seperti apa tampilan di bagian tengah puding. Ini cocok ya untuk ide jualan ataupun untuk dessert di rumah. Oke, ini akan aku potong. Kalau mau dijual potongan juga bisa. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam plastik yang ada perkatnya. Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah dipotong. Jadi ada motif di bagian dalamnya dari bolu yang kita kukus tadi, yang dibentuk tadi ya. Jadi perhatikan tipsnya supaya bolunya itu bisa tampak motifnya yang seperti ini. Oke, dan seperti ini ya hasil potongannya. Cantik ya walaupun dari bahan yang sederhana, dan ini pudingnya saling nempel ya, tidak ada yang lepas-lepas. Jadi tipsnya saat menuang puding tape ke dalam ke dalam loyang itu pastikan
Untuk puding tapenya itu dalam keadaan benar-benar panas, dan untuk bagian bawahnya itu setengah kaku. Nah, untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan sendiri ya berapa harganya dari modal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.